Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pemerintah akan membuat aturan yang mempersulit masyarakat membeli kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Luhut mengklaim sebagai salah satu upaya untuk mempercepat peralihan ke kendaraan listrik. Tentu, kita akan memprioritaskan kendaraan listrik, karena mobil listrik itu dapat memperbaiki lingkungan, kualitas udara, dan sebagainya. Kita juga secara bertahap akan mempersulit, tanda kutip, mobil-mobil combustion atau BBM. Dengan demikian, air quality kita semakin membaik. Ujar Luhut Binsar Panjaitan seperti dikutip dari kompas.com. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan standar kualitas udara ideal adalah dengan konsentrasi polusi partikel 2,5 mikron atau PM2,5. Saat ini, Indonesia menempati urutan 26 dalam tingkat polusi terburuk di dunia, dengan indeks 30,4 tepat di bawah Tiongkok. Indonesia jadi negara terburuk kualitas udaranya di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, negara tetangga Singapura berada di urutan 77 dengan indeks polusi 13,3 dan Jepang di urutan 97 dengan indeks 9,1. Pengamat kebijakan publik Rian Nugroho menilai, wacana untuk mempersulit aturan pengadaan kendaraan berbahan bakar BBM agar mendorong pembelian kendaraan listrik terlalu tergesa-gesa. Pengamat menilai, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap. Bagi bahan baku memang siap ya, kita punya nikel banyak ya. Tapi dari segi produksi kendaraannya kita belum siap. Kedua, dari baterai kita juga belum siap. Kemudian dari segi teknologinya juga kita ketahui bahwa teknologi baterai juga belum prima betul. Dan yang keempat adalah memang yang namanya kesiapan masyarakat juga belum. Jadi dari keempat dimensi itu memang kita belum cukup siap dikatakan secara kesiapan kultural. Data dari Kepolisian Republik Indonesia, terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada tingkat penggunaan BBM dan polusi. Pada 2020, jumlah motor sekitar 115 juta dan mobil 15,7 juta unit. Jumlah ini terus naik di 2021 hingga 2022, pengguna motor semakin meningkat menjadi hampir 127 juta unit dan mobil sebanyak 19,3 juta. Pemerintah menetapkan target perpindahan ke kendaraan listrik pada 2030, di mana pengguna jumlah motor listrik di Indonesia diharapkan mencapai angka 13 juta unit dan mobil sekitar 2 juta unit. Hingga Maret 2023, jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia saat ini baru sebanyak 56.988 unit. Pemerintah terus mensosialisasikan penggunaan dan pemberian insentif kendaraan listrik agar semakin banyak warga yang beralih ke kendaraan listrik, termasuk juga terus menambah tempat pengisian daya atau charging station bagi mobil dan motor listrik yang sudah ada. Saudara, mengapa Menko Luhut menyebut aturan mempersulit kendaraan pengguna BBM akan membuat masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik? Kita bahas bersama pengamat kebijakan publik Rian Nugroho dan Andrianto Gani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Pak Andrianto. Selamat malam, Pak Rian. Malam, Pak Cindy. Malam. Baik, Pak Andrianto, kenapa Menko Luhut menyebut pemerintah akan membuat aturan yang mempersulit pembelian kendaraan pengguna BBM? Alasannya? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Cindy. Jadi Menko Marinvest kemarin mengatakan mempersulit, tanda kutip ya. Itu tentu ada artinya, ada maknanya. Nah, sebelum saya menjawab itu mungkin saya ingin mengatakan begini, kalau dikatakan mempersulit, tentunya ada pihak yang dipersulit ya, Pak ya. Nah, kira-kira siapa mereka gitu. Nah, jadi tentunya ini adalah para produsen ataupun pelaku industri otomotif. Nah, tapi justru hari ini saya membaca tanggapan mereka yang mengatakan akan mendukung langkah-langkah pemerintah dengan pencapresan ini, dengan cara mereka menyediakan berbagai model, baik itu mobil listrik penuh ya, berbasis baterai maupun mobil yang hybrid. Itu merupakan sebuah langkah yang sangat kita apresiasi karena mereka ternyata memang juga mendukung pemerintah. Mempersulitnya seperti apa sebenarnya, Pak Andrianto, bentuknya? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini kan bukan hal baru ya, Mbak Cindy. Jadi ini adalah rangkaian dari berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah
berdasarkan amanat dari Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan motor berbasis listrik ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 3-4 tahun terakhir. Nah, mempersulit di sini tentu saja bisa berarti banyak. Artinya insentif untuk percepatan ini bisa berupa finansial maupun non finansial. Kalau dikatakan mempersulit, bisa jadi itu adalah misalnya insentif non finansial. Misalnya akan ada kawasan-kawasan yang nantinya hanya boleh dilewati oleh kendaraan listrik, atau tempat parkir hanya khusus kendaraan listrik, atau misalnya tarif parkir yang berbeda dan sebagainya. Tentu saja ini mempersulit tanda kutip karena akan mempermudah dan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini yang tentunya harus kita dukung, dan ini merupakan juga tadi saya katakan amanat dari Perpres 55 tahun 2019, khususnya itu ada di pasal 16 di mana dikatakan pemerintah itu bisa dan akan mengatur penggunaan kendaraan-kendaraan berbasis fosil berdasarkan kebutuhan. Ya. Pak Andrianto, tadi Anda menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang sudah siap untuk bisa menyediakan kendaraan listrik, jelas karena mereka diuntungkan dalam hal ini. Apakah ini juga dipikirkan oleh pemerintah bahwa ada yang diuntungkan, ada juga masyarakat yang dipersulit? Nah, saya mengatakan tadi teman-teman di industri otomotif itu adalah mereka yang selama ini justru otomotifnya berbasis BBM fosil, Mbak. Kalau yang selama ini kan asumsinya bahwa mereka lah ini akan dipersulit, mereka lah yang akan dirugikan. Tetapi justru pendapat mereka hari ini yang saya baca ya dari berbagai merek yang mungkin tidak perlu saya sebut namanya, ini justru mendukung. Artinya mereka sudah bersiap untuk beralih ke kendaraan listrik, dan mereka bahkan sudah menyediakan model-model kendaraan tertentu yang nantinya akan menjadi andalan mereka. Kira-kira seperti itu. Karena kan nanti akan dibeli juga oleh masyarakat. Ini kan mereka diuntungkan soal itu. Pak Rian, adilkah ini, tepatkah ini untuk mempersulit masyarakat menggunakan mobil BBM tapi ada yang diuntungkan karena beralih ke kendaraan listrik? Oke, jadi di dalam ilmu public policy ada namanya psikologi kebijakan publik. Ya. Jadi Pak Luhut ini menggunakan pendekatan psikologi. Jadi kita tahulah Pak Luhut ini kan Jenderal Kopassus ya. Jadi dia memulainya bukan dari regulasi tapi dari statement dulu. Jadi saya kira ini gertakan yang luar biasa dari Pak Luhut untuk membuat masyarakat, atau minimal gertakan lah gitu, karena di dalam periode perang kalau digertak selesai lah begitu, nggak perlu pakai regulasi. Tentunya ada dimensi-dimensi yang itu perlu dipertimbangkan, karena begini, gagasan untuk membuat udara kita lebih bersih, menggunakan baterai dan sebagainya bagus. Problem kita hanya cara yang kita gunakan itu masih perlu ditingkatkan mutunya. Kenapa? Pendekatan kita untuk meningkatkan kondisi pencapaian kita, pendekatannya hanya baru kalkulatif, belum inspiratif gitu loh. Sekian jumlahnya, kemudian pertimbangan saya ini yang nanti perlu ditingkatkan mutunya, karena kita punya banyak ahli public policy tapi nggak pernah didaya gunakan, jadi nampaknya kebijakan kita tuh miskin, caranya hanya cara kalkulatif saja. Nah, saran saya gunakan dua-duanya. Contoh kebijakan inspiratif. Jadi pertama-tama jangan numbers dulu, bagaimana menciptakan ekosistem ini. Contoh pertama, kita akan punya volume pengguna kendaraan bermotor, terutama motor. Oh, yang untuk diketahui, mau merubah motor biasa jadi motor listrik, itu ide pertama kali itu adalah dari Pak Faisal Basri loh itu. Pak Faisal Basri kasih kepada Pak Luhut itu tuh. Nah motor aja, kita punya volume besar itu, kalau saya punya motor listrik, kalau bisa dan harus bisa, itu harus motor nasional. Jadi katakanlah kita nanti punya MOLI lah, motor listrik nasional itu. Kenapa Anda mendorong itu? Karena kalau kita punya market gede dan matang, tiba-tiba diambil oleh katakanlah produsen dari China atau Korea, Jepang, haruki kita, market kita dimakan. Jadi kita itu menyiapkannya nggak hanya di hulu aja, di ujung, tapi di hilirnya. Tapi sudah siap kita dengan ekosistem itu, dengan produsen lokal. Kita nggak disiapkan. Ini berkelahi sama. Kalau kata saya, kita harus sedikit istilahnya adalah lebih sifatnya itu afirmatif ya. Jadi ini agak kurang fair secara kompetisi, tapi dilakukan. Jadi perlu ada perusahaan yang kita buat bersama-sama, ada BUMN, private sector, itu mendevelop yang namanya MOLI. Nggak apa-apa sedikit dikasih monopoli, kalau enggak market kita dipakai yang lain. Oh, ini ada yang namanya itu bebas, tetapi China pun juga akan lakukan seperti itu. Yang penting caranya. Jadi tidak bisa semata-mata ngejar mobilnya, tapi ekosistem nggak dibangun. Yang kedua, yang harus diinjeksi pertama kali diwajibkan adalah
kendaraan untuk public transport, semua bis itu dijadikan seperti itu. Toh Pak Muldoko kan juga punya perusahaan terkait dengan bis listrik, toh itu aja digenjot misalnya. Meskipun ya tidak kurang elok sih, karena ada pejabat pemerintah punya bis itu juga harusnya tidak ada lah kira-kira. Tapi ini hanya himbauan agar nanti yang terjadi sektor hulunya dibenerin dulu sampai kita ke hilir nanti. Oke, ketika pemerintah menggenjot untuk migrasi dari mobil berbahan bakar fosil ke bahan bakar listrik, Pak Andrianto, bagaimana komunikasi pemerintah supaya tidak terkesan ada yang diuntungkan dari migrasi ini? Ya, baik. Secara ekonomi ya. Ini kan sebenarnya percakapannya sudah klasik ya, Mbak Cindy ya. Jadi saya kira kalau mau bicara yang diuntungkan, itu kita banyak sekali contoh-contohnya ya. Bagaimana misalnya abang-abang ojol yang sudah menikmati motor listrik sekarang ini ya, bagaimana mereka bisa berhemat 1 bulan sampai dengan Rp700.000, bagaimana mereka tidak mau isi bensin lagi karena 1 liter bensin Pertalite 10.000 di-compare dengan 1 kWh yang Rp800. Itu jelas masyarakat yang diuntungkan, Pak. Ya, jadi saya mungkin mau menjawab soal kesiapan. Kalau kita bicara kesiapan, itu setiap hari terjadi perubahan ekosistem yang sangat signifikan. Kenapa bisa begitu? Karena ekosistem ini bukan hanya kita yang membangun. Ekosistem ini dibangun oleh global, oleh tingkat Asia. Ya, jadi apa yang kita lakukan saat ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Insentif, apapun itu bentuknya, subsidi, apapun itu bentuknya, kebijakan-kebijakan pemerintah, itu semua juga dilakukan oleh negara-negara lain. Itu juga yang kemudian mendorong percepatan pembangunan ekosistem. Sehingga kita tidak harus mulai dari nol segala sesuatunya. Nah, jadi kalau dikatakan belum siap, tentu kita harus merevisi, jangankan 1 bulan, per minggu saja kita lihat, kita akan, Baik. begitu, Mbak Cindy. Baik, oke. Ekosistemnya disiapkan sebelum akhirnya migrasi besar-besaran tadi disebutkan untuk berpindah dari kendaraan berbahan bakar fosil ke bahan bakar listrik. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Andrianto Ganis sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Direktur Utama PT Garuda Indonesia mengungkap ada permintaan 80 kursi kelas bisnis untuk perjalanan haji ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya usai jeda.